Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita bertemu lagi di Sapa Senja. Hari ini saya akan sharing tentang menabur, ya. Di dalam Roma ayat pasal 6 ayat 7 sampai 10. Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 10. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sana diceritakan bagaimana sesuatu yang ditabur itu akan dituai, ya. Ditabur ini berbicara tentang benih, dan menuai ini bicara tentang hasil, gitu ya. Nah, dalam kehidupan kita seringkali kita secara sadar atau tidak sadar kita melakukan yang namanya menabur, ya. Menabur kebaikan, menabur perbuatan-perbuatan yang menolong orang, menabur perkataan, menabur bantuan, menabur bahkan mungkin hal-hal yang seringkali kita tidak sadari adalah kita mungkin juga menabur hal-hal yang kurang baik, ya. Contohnya menabur kata-kata yang melemahkan, menabur pesimisme, menabur hal-hal yang mungkin tidak baik, ya. Tapi seringkali mungkin kita menemukan diri kita tiba-tiba berada dalam kondisi, oh iya ya, tadi yang saya katakan itu sepertinya kurang baik gitu untuk seseorang gitu, untuk orang lain. Nah, hari ini kita belajar di Roma 6 ayat 7 sampai 10 itu bahwasanya apa yang kita tabur itu akan kita tuai hasilnya suatu saat. Oke. Tapi saya akan fokus pada kisah tentang menabur ini dari aspek kita itu hari ini adalah apa yang kita tabur di masa lalu. Sekali lagi, apa yang kita alami atau posisi yang kita dapatkan hari ini atau kehidupan yang kita jalani hari ini adalah hasil dari taburan di masa lalu. Karena masa kini tidak akan pernah ada tanpa masa lalu. Oke, saya akan sedikit bersaksi secara singkat bahwasannya saya hari-hari ini diberikan kesempatan Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang yang bukan seiman, tapi di sana saya diberikan kesempatan untuk bersaksi, ya. Jadi saya akan menceritakan bagaimana saya ketemu orang yang mungkin tadinya tidak pernah saya pikirkan bahwa saya akan bisa punya kesempatan bersaksi, ya. Jadi di sini taburan atau menabur itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan bersaksi, ya, yang akan saya ceritakan ini. Oke, saya punya rekan di dunia diving dan saya juga merintis sebuah usaha diving bersama adik saya. Tentu saja saya berinteraksi dengan banyak orang dari segala macam profesi dan segala macam latar belakang, suku, ras, agama. Dan terutama saat ini saya akan fokus pada cerita bahwa saya seorang dive pro, istilah kita di dunia penyelaman. Dive pro itu adalah pemandu, ya, pemandu. Tugasnya memandu tamu atau murid yang belajar diving gitu, ya. Nah, kehidupannya memang kisahnya sedikit banyak saya tahu karena beliau ini menceritakan kepada saya bahwa kehidupannya kurang baik di masa lalu. Keluarga yang pecah, ayah ibunya bercerai, terus saat sekarang kehidupannya juga lagi susah karena pandemi begini. Sektor wisata menjadi satu sektor yang sangat menderita hari-hari ini, ya, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan dive center, pelaku-pelaku wisata yang lain, transportasi, penginapan itu semua mengalami kemunduran atau bahkan mandek sama sekali untuk operasional karena tidak ada wisatawan yang datang.
Nah, singkat cerita, pada suatu saat beberapa kesempatan teman atau rekan kita ini butuh uang gitu ya, singkatnya begitu, butuh uang untuk menutupi atau memenuhi segala macam kebutuhan, anak-anak masih kecil, istri sakit dan seterusnya. Nah, disitulah secara tidak sengaja atau mungkin karena kita sudah saya bersyukur bahwa kita ini setiap minggu diajar dengan makanan-makanan yang sehat dari Tuhan ya, melalui Bapak Gembala, melalui komunitas kita di gereja, bahwasannya prinsip-prinsip yang baik itu ditanam di hidup kita. Dan saya bersyukur ternyata respon saya setiap kali mendengar rekan ini berkeluh kesah, curhat, meminta pertolongan, pendapat ya, pertimbangan pemikiran, itu yang keluar itu tidak jauh dari apa yang Tuhan berikan setiap minggu kepada kita ya, yang diajar di gereja itu. Saya bersyukur sekali. Jadi yang keluar dari mulut saya dan pikiran saya itu tidak pernah hal-hal yang keluar dari firman Tuhan yang Tuhan tanam ya setiap minggu ya. Jadi saya bersyukur sekali saya bisa menjawab, saya bisa memberikan pertimbangan yang baik ya, pertimbangan yang menurut saya juga sebetulnya Kristen banget gitu ya. Tapi entahlah, saya pikir rekan saya ini juga cukup nyaman akhirnya ya, cukup nyaman untuk bertukar pikiran, karena tidak mudah ya komunikasi lintas iman kalau tidak ada keterbukaan pikiran begitu ya. Nah, rupanya saya yang dulu berpikiran bahwa sulit untuk bersaksi, ternyata hari-hari tidak. Hal-hal praktis yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini kita bisa sharingkan kok apa yang kita punya, yaitu firman yang Tuhan tanam dalam hidup kita di setiap hari Minggu, bahkan mungkin di hari-hari perenungan kita terhadap firman Tuhan ya, bacaan Alkitab pribadi dan seterusnya, itu ada gunanya. Nah, dan saya melihat bahwa hari ini itu Tuhan berikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberitakan kebenaran ya, hal-hal kabar baik gitu ya, kabar baik. Nah, itu hal yang saya mau sharingkan hari ini kepada kita semua, bahwa menabur pemikiran yang baik, menabur firman, menabur sukacita, menabur semangat, itu bisa menjadi satu hal yang menolong ya bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi seperti yang dibicarakan di Galatia 6 ayat 7-10 tadi, diantaranya adalah kita tidak boleh lelah atau tidak boleh bosan terus menabur benih-benih yang baik. Benih-benih yang baik itu pemikiran yang baik, semangat, kabar gembira, dan akhirnya orang itu melihat Kristus dalam kehidupan kita ya, melihat Kristus dalam kehidupan kita. Dan saya tidak tahu kapan benih itu akan muncul, tumbuh menjadi sebuah rema untuk teman saya tadi, tapi saya melihat bahwa hidupnya lebih bersemangat ya, lebih bersemangat untuk menjalani tantangan kehidupan kita sehari-hari, dan Tuhan memberkati dia dengan ide-ide dan semangat. Dan saya bukan GR, tapi saya melihat bahwa apa yang saya sampaikan itu berguna buat dia ya, bermanfaat, dan buahnya mungkin akan dinikmati dia sebagai sebuah perubahan hidup nantinya ya. Ternyata menabur, memberitakan firman itu adalah menabur juga. Oke, demikian apa yang boleh saya sharingkan tentang menabur, dan kita tidak boleh jemu-jemu untuk menabur terus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.